Dengarkan baik-baik. Di balik dunia yang kau lihat sehari-hari, tersembunyi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tempat-tempat yang dihindari manusia, kejadian yang tak masuk akal, dan cerita-cerita yang seharusnya tidak ada. Inilah dunia ganjil. Rangga berdiri di tepi alas purwo, dingin malam merayap di kulitnya. Di hutan itu, ia siap menukar jiwanya demi kekayaan dan kekuasaan. Tapi dalam hitungan jam, ia akan menyadari bahwa perjanjian dengan kegelapan bukanlah jalan pintas, melainkan jebakan mematikan yang tak bisa dihindari. Langit sore di ujung Banyuwangi tampak muram, seolah menyembunyikan firasat buruk yang akan datang. Angin berhembus kencang di sela-sela pepohonan kering, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Rangga duduk termenung di beranda, menatap kosong ke arah hutan yang tampak gelap meski belum malam. Rangga, seorang pria berusia 27 tahun, baru saja kehilangan pekerjaannya di pabrik mebel tempat ia mengabdi selama 6 tahun. Sejak pandemi, ekonomi keluarganya ambruk. Ayahnya telah meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan adik semata wayangnya harus berhenti kuliah karena tak mampu membayar uang semester. Di benaknya hanya ada satu hal. Dia harus kaya. Cepat. Dengan cara apapun. Kerja keras itu nggak cukup, gak? Dunia sekarang milik yang cerdas dan berani ambil risiko, ujar Wangsa, sahabat lamanya, saat mereka bertemu di warung kopi malam itu. Rangga tertawa pahit. Cerdas iya, tapi uang dari mana? Mau usaha modal dari mana, Sa? Kita ini cuma debu di mata dunia. Wangsa menatapnya dalam, lalu mendekat sedikit, menurunkan suaranya. Kalau kamu benar-benar mau berubah nasib, ada satu cara. Rangga mengangkat alis. Apa? Ke alas purwo. Ada jalan yang tidak semua orang tahu. Tapi aku kenal seseorang, Pak Warto. Dia pernah hidup susah, lalu tiba-tiba jadi orang terpandang. Dulu supir angkot, sekarang punya 4 truk. Kata orang, dia pernah diberi jalan di sana. Alas Purwo. Nama itu langsung menyulut ingatan tentang cerita-cerita yang selalu dituturkan neneknya semasa kecil, tentang kerajaan jin, suara gamelan di malam hari, dan orang-orang yang tak pernah kembali. Tapi kini, semua ketakutan itu kalah oleh rasa putus asa. Maksudmu, pesugihan? Tanya Rangga pelan. Wangsa hanya mengangguk. Tidak ada tawa, tidak ada lelucon. Semuanya serius, terlalu serius. Aku bisa kenalkan kamu ke Pak Warto. Tapi satu hal, enggak. Sekali masuk ke sana, enggak ada jalan mundur. Ini bukan sekadar ritual. Ini perjanjian malamnya. Rangga termenung lama di kamar. Angin berdesir lembut, namun telinganya seperti mendengar bisikan halus dari arah jendela yang terbuka. Kau ingin kekayaan, bukan? Datanglah. Suara itu samar tapi jelas. Rangga menatap keluar. Bulan tampak pucat di langit, dan jauh di kejauhan, siluet hutan alas purwo menjulang hitam, seolah memanggil namanya. 3 hari setelah perbincangan di warung kopi, Rangga dan Wangsa bertolak menuju sebuah dusun terpencil di kaki alas purwo. Jalan tanah berbatu membawa mereka ke rumah panggung tua berdinding anyaman bambu. Di depan rumah itu, duduk seorang pria paruh baya dengan wajah datar dan sorot mata yang sulit ditebak. Dialah Pak Warto, seseorang yang dulu hidup dalam kemiskinan dan kini dikenal memiliki kekayaan misterius. Jadi kamu yang katanya siap? Suara Pak Warto berat dan dalam, seperti menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Rangga mengangguk ragu. Saya sudah enggak punya pilihan lain, Pak. Pak Warto mengangguk pelan. Semuanya ada harganya, nak. Jangan kira kau bisa pulang dengan tangan kosong tapi hati bersih. Sekali melangkah, jiwa dan waktumu tak sepenuhnya milikmu lagi. Rangga menelan ludah, menunggu Pak Warto melanjutkan. Aku dulu juga seperti kamu, kepepet, butuh jalan pintas. Tapi waktu aku dipandu ke dalam sana, aku tahu, aku tak akan pernah jadi orang yang sama lagi. Ia berdiri, membuka peti tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar kain lusuh,
Peta lusinan tahun yang telah lapuk, penuh coretan dan simbol tak dikenal. Ini jalur yang hanya muncul saat malam bulan mati, besok malam. Kalau kamu benar-benar niat, datanglah. Jangan bawa logam, jangan bawa doa-doa suci. Dan yang paling penting, jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Rangga merasa dadanya sesak. Kata-kata Pak Warto seperti menyayat logika warasnya. Tapi otaknya, yang dipenuhi hutang dan kesedihan ibunya di rumah, memaksanya untuk mengangguk. Setelah mereka pamit dan meninggalkan rumah, Wangsa bicara sambil menyetir motor perlahan. Aku nggak tahu kamu bakal kuat atau enggak. Tapi ingat satu hal. Ini bukan permainan. Kamu harus tahan uji, harus bisa menolak godaan. Dan jangan pernah ragu saat waktunya tiba. Malam itu, Rangga tak bisa tidur. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajah itu terlihat berbeda, seperti sudah menjadi orang lain. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan sosok tinggi hitam di dalam hutan. Sosok itu tidak bicara, tapi tangannya menunjuk lurus ke arahnya. Saat terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Tapi ada satu hal yang tertinggal dari mimpi itu. Suara lirih seorang perempuan. Kami menunggumu di batas dunia. Malam itu datang dengan sunyi yang tidak biasa. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh alam menahan napas menantikan sesuatu yang besar. Langit gelap gulita tanpa bulan, hanya kerlip bintang yang tersebar jarang, menyisakan bayang-bayang pekat di antara batang pohon yang menjulang tinggi. Rangga berdiri di tepi alas Purwo bersama Wangsa dan Pak Warto. Ketiganya diam, hanya suara serangga malam yang mengisi kekosongan. Di tangan Rangga tergenggam kain tua yang diberi Pak Warto. Peta yang katanya hanya bisa terbaca oleh hati yang benar-benar siap. Pak Warto menepuk bahunya. Mulai dari sini hanya kau yang boleh masuk. Aku dan Wangsa hanya bisa mengantar sampai batas ini. Jangan ucapkan doa apapun dan jangan menoleh. Patuhi itu atau kau akan hilang selamanya. Dengan jantung berdegup cepat, Rangga melangkahkan kaki melewati pohon besar berlumut yang diyakini sebagai pintu gaib. Begitu melewati batas itu, dunia seolah berubah. Udara menjadi lebih berat, dan suara-suara malam mendadak hilang. Hening. Mencekam. Namun langkahnya tak berhenti. Ia mengikuti peta tua itu, yang anehnya kini terasa begitu jelas dalam benaknya. Seakan ada kekuatan yang membimbing langkahnya, menuntunnya ke dalam belantara yang tak pernah diinjak manusia biasa. Di tengah perjalanan, ia mulai mendengar suara gamelan sayup-sayup dari kejauhan. Bukan hanya suara, tapi juga aroma bunga melati dan kemenyan yang menguar dari balik kabut. Langkah kakinya terasa ringan, nyaris seperti melayang. Hutan yang tadi menyeramkan kini terasa seperti lorong mistis menuju dunia lain. Tiba-tiba, di hadapannya muncul seorang wanita berpakaian kebaya merah darah, berdiri tenang dengan wajah pucat dan mata yang tak berkedip. Rangga terdiam, tubuhnya membeku. Tapi ia ingat pesan Pak Warto, jangan menoleh, jangan bicara, dan jangan tergoda. Wanita itu melangkah perlahan, menyodorkan tangan halusnya. Kau ingin kaya, bukan? Suaranya lembut seperti angin, tapi menyimpan ancaman yang tak bisa dijelaskan. Rangga memejamkan mata, menunduk, dan melangkah melewatinya tanpa menjawab. Seketika, hawa di sekelilingnya berubah drastis. Angin menderu kencang, daun-daun beterbangan, dan suara lolongan terdengar dari segala arah. Tapi ia terus melangkah, hingga sampai di sebuah lapangan luas di tengah hutan. Di tengah lapangan itu, ada pohon beringin tua, dikelilingi batu-batu hitam berlumut. Disinilah perjanjian akan dimulai. Disinilah batas antara dunia nyata dan dunia gaib benar-benar hilang. Rangga berlutut, mengikuti bisikan yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya, seolah ada makhluk tak kasat mata yang mengendalikan tubuhnya. Dan saat itulah, sosok tinggi besar berwajah kabur muncul di antara kabut, berdiri di depan pohon beringin. Ucapkan keinginanmu, dan siaplah membayar dengan harga yang setimpal. Sosok tinggi besar itu berdiri di depan Rangga. Wujudnya samar,
seolah terdiri dari kabut yang bergerak sendiri. Mata hitam pekat menatap lurus ke dalam jiwa Rangga, menusuk tanpa berkata-kata. Udara di sekeliling langsung terasa berat, seperti menghisap seluruh oksigen yang tersisa. Rangga masih berlutut, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Namun ia tidak bergerak. Ada suara dalam pikirannya, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri, suara yang asing tapi menguasai. Katakan keinginanmu, lalu beri satu nama, satu tumbal. Rangga terdiam. Ia telah mendengar desas-desus soal tumbal. Tapi kini, perjanjian itu nyata di depan matanya. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan dingin. Kau ingin kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Semua bisa kami beri, tapi dunia harus seimbang. Ambil sesuatu, beri sesuatu, itu hukum alam. Tiba-tiba di sekelilingnya, api muncul dari tanah. Bukan api biasa, tapi berwarna kebiruan dan bergerak melingkar, membentuk simbol aneh. Di dalam lingkaran itu, sosok-sosok samar bermunculan. Ada yang tertawa nyaring, ada yang menangis seperti bayi, ada pula yang mengerang dengan suara serak dan parau. Rangga menutup telinga, namun suara-suara itu justru terdengar makin jelas. Berikan satu jiwa yang dekat denganmu. Siapa yang paling kau percaya? Atau paling kau cinta? Dalam benaknya, bayangan ibunya muncul, lalu adiknya. Tapi mereka segera tergantikan oleh sosok Wangsa, sahabatnya yang sejak kecil selalu ada di sampingnya, termasuk dalam petualangan gila ini. Rangga terhenyak. Tidak, bukan dia, ucapnya pelan. Dia temanku. Namun lingkaran api justru makin menyala terang. Suara makhluk itu terdengar lebih keras. Justru karena itu, energi dari pengkhianatan paling murni. Itu harga dari apa yang kau minta. Jika bukan dia, maka kau sendiri yang jadi gantinya. Rangga merasa dunianya runtuh. Ia menunduk, hatinya berperang. Ia bisa saja mundur, bisa saja kabur. Tapi seluruh kehidupannya akan hancur. Hutang, ibu yang sakit, rumah yang nyaris disita. Semua itu tidak akan selesai tanpa kekuatan yang hanya dunia gaib bisa beri. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik kabut, Wangsa muncul. Wajahnya pucat. Rangga, kamu di mana? Sosok tinggi itu menoleh padanya. Dalam hitungan detik, Wangsa melangkah masuk ke dalam lingkaran api tanpa sadar. Ia tidak melihat makhluk itu. Tapi tubuhnya langsung membeku saat berada di dalam. Suaranya bergetar. Gak. Tempat ini aneh. Kenapa aku? Sekarang atau tidak pernah, desis makhluk gaib itu. Rangga memejamkan mata. Dengan suara lirih ia berbisik. Maaf sah. Dan sesaat kemudian, angin kencang menyapu hutan, api membubung tinggi, dan jeritan panjang menggema sampai ke pelosok pohon-pohon tua Alas Purwo. Lalu hening. 1 tahun setelah malam kelam di dalam hutan Alas Purwo, Rangga berubah total. Ia kini tinggal di sebuah rumah mewah di pinggir kota, memiliki mobil mahal, dan bisnis propertinya berkembang dengan kecepatan mencurigakan. Banyak orang mengaguminya sebagai pengusaha muda sukses. Tapi hanya Rangga yang tahu, semua ini dibeli dengan jiwa Wangsa. Di balik semua itu, ada teror yang terus menghantuinya. Setiap malam, suara rintihan bergema dari sudut-sudut rumah. Terkadang terdengar langkah kaki di lorong kosong. Cermin kamar tidurnya kerap menampilkan bayangan Wangsa dengan mata kosong, wajah penuh luka, dan tubuh membusuk. Rangga! Itu suara yang selalu datang sekitar pukul 3 dini hari. Kadang lirih, kadang seperti jeritan yang menembus tembok. Rangga makin lama makin lelah. Ia coba berkonsultasi pada psikolog, ustaz, bahkan paranormal. Tapi semuanya tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Hanya satu orang yang bisa ia datangi. Pak Warto, dukun tua yang dulu memberinya peta menuju Alas Purwo. Rangga menemuinya di gubuk sederhana di lereng gunung. Pria tua itu tampak tak terkejut saat melihat Rangga datang. Aku sudah tahu kau akan kembali, kata Pak Warto sambil menyeruput kopi hitamnya. Mereka semua pasti kembali, kalau belum mati duluan. Rangga langsung duduk. Saya dihantui setiap malam.
Suaranya, wajahnya. Wangsa datang terus. Pak Warto mendesah. Tumbal bukan cuma tubuh, tapi ikatan batin. Kau bukan hanya menyerahkan Wangsa, kau juga menusuk hatinya sendiri. Pengkhianatan macam itu tak akan pernah benar-benar selesai. Rangga terdiam, tangannya gemetar. Lalu, bisa dihentikan, Pak? Tanyanya penuh harap. Pak Warto menggeleng. Tidak, tapi bisa ditebus. Dengan apa? Pak Warto menatapnya dalam-dalam. Kau harus kembali ke tempat itu, di tengah malam, datangi titik perjanjian, dan minta maaf dengan jujur. Tapi ingat, mereka tak suka pengkhianat yang menyesal. Kalau niatmu goyah, kau tak akan kembali. Rangga pulang dengan hati berat. Sepanjang perjalanan, suara Wangsa bergema di telinganya. Wajahnya terbayang jelas di spion. Bahkan lampu mobil sempat mati mendadak saat ia melewati hutan kecil di pinggir jalan. Keesokan harinya, Rangga memutuskan. Ia akan kembali ke Alas Purwo. Namun malam sebelum keberangkatan, mimpi mengerikan datang. Ia melihat Wangsa berdiri di pinggir jurang hitam, tubuhnya compang-camping, tangannya terjulur. Kau akan datang, Rangga, tapi bukan untuk menebusku, untuk menemaniku. Rangga terbangun dengan nafas tersengal. Ia tahu, waktu sudah tak banyak, dan kali ini ia mungkin tak akan kembali lagi sebagai manusia. Langit malam tampak murung saat Rangga memasuki kembali jalur menuju Alas Purwo. Udara terasa lebih pekat, seolah hutan itu menahannya untuk bernapas. Namun langkah Rangga tak gentar. Di tangannya tergenggam sebuah kantong berisi bunga 7 rupa dan dupa, serta potongan rambutnya sendiri, yang menurut Pak Warto akan membantu membuka jalan pertemuan. Mobil ditinggalkan di tepi jalan setapak. Rangga melangkah masuk. Satu-satunya cahaya hanyalah senter kecil dan cahaya bulan yang tertutup awan. Tiap langkahnya diiringi bisikan tak kasat mata, seperti suara anak-anak tertawa dan erangan dari kedalaman tanah. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12:30 malam, ia tiba di tempat yang dulu menjadi titik perjanjian. Pohon-pohon besar melingkari lahan kosong di mana tanahnya tampak hangus dan berdebu, seolah baru terbakar. Rangga duduk bersila, menyalakan dupa, dan mulai berbicara lirih. Aku datang bukan untuk menuntut, tapi menebus. Aku datang bukan untuk kabur, tapi bertanggung jawab. Aku minta maaf. Angin kencang berembus tiba-tiba, membuat api dupa padam. Lalu, tanah bergetar. Dari dalam kegelapan muncul kembali sosok tinggi berjubah kabut. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Wangsa muncul, tubuhnya kurus, matanya kosong. Namun kali ini, ia menatap langsung ke arah Rangga. Tak ada amarah, tak ada jeritan, hanya tatapan sunyi dan luka. Kau datang juga, suara Wangsa berat, seakan dari dalam air. Tapi kau masih belum jujur. Rangga terguncang. Aku menyesal, sungguh. Aku dihantui setiap hari. Wangsa berjalan perlahan ke arahnya. Di belakangnya, puluhan sosok samar bermunculan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang pernah dijadikan tumbal oleh orang-orang yang mengikat perjanjian di tempat itu. Mereka melolong, berteriak, dan menangis, menciptakan simfoni keputusasaan yang mencekam. Penyesalanmu hanya karena dihantui, bukan karena mengkhianatiku, desis Wangsa. Tiba-tiba tubuh Rangga ditarik ke belakang oleh akar-akar pohon yang menjulur dari tanah. Ia menjerit. Akar itu mencekik pergelangan kaki dan tangannya, membawanya ke tengah lingkaran api yang kembali menyala biru. Beri dia kesempatan, teriak Rangga. Tapi suara makhluk itu justru menggema di seluruh hutan. Kau telah menyentuh batas 2 dunia. Tidak ada yang kembali tanpa luka. Jika kau ingin menebus, maka satu syarat terakhir, biarkan jiwamu menyatu dengannya. Rangga terdiam. Dalam hening itu, Wangsa mengulurkan tangan. Jika memang kau jujur, ikut aku, tapi tak akan ada jalan pulang. Rangga memejamkan mata. Ia ingat ibunya, rumahnya, harta dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Semua tak berarti dibanding rasa bersalah yang terus menggerogoti dirinya. Ia genggam tangan Wangsa. Dalam sekejap,
Tubuhnya seperti disedot ke dalam kabut. Jeritan terakhirnya menggema, lalu menghilang. Lingkaran api padam. Tanah kembali diam. Hanya angin malam yang tersisa, dan sepi yang dalam. Sudah 2 minggu sejak hilangnya Rangga. Mobilnya ditemukan utuh di tepi alas Purwo, mesinnya dingin, pintunya terkunci, dan kunci masih tergantung di dalam. Polisi tak bisa menjelaskan. Tim SAR yang menyisir area tak menemukan jejak sedikit pun. Hutan itu seperti menelan tubuh dan keberadaan Rangga tanpa sisa. Di kota, kantor perusahaan milik Rangga mulai goyah. Saham anjlok, investor menarik diri, dan manajemen porak-poranda. Banyak orang berspekulasi. Ada yang bilang Rangga kabur karena utang. Ada pula yang menyangka ia jadi korban penculikan. Tapi Pak Warto tahu sesuatu yang tidak semua orang tahu. Ia duduk di beranda rumahnya, menghadap ke langit sore yang kemerahan. Di pangkuannya, kitab tua terbuka, dan dupa menyala perlahan. Ia tak menangis, tak mengeluh, hanya menyimpan diam dan rasa sesal yang dalam. Sudah kubilang, jangan main-main dengan dunia mereka, gumamnya lirih. Di sampingnya, anak muda dari desa, Adit, duduk dengan penuh rasa ingin tahu. Apa betul, Pak? Mas Rangga itu masuk ke dunia gaib? Kok bisa lenyap begitu saja? Pak Warto menatap jauh ke arah barat, tempat matahari hampir tenggelam. Ketika seseorang membuat janji dengan penghuni hutan, lalu mengingkarinya, hutan itu akan menagih dengan caranya sendiri. Uang dan kekuasaan itu tak pernah gratis. Adit menelan ludah. Tapi kenapa Mas Rangga nekat, Pak? Pak Warto menarik napas panjang. Karena manusia kadang lupa batas. Ketika ingin terlalu banyak, kita tak sadar sedang menggali lubang untuk diri sendiri. Malam itu, langit di atas alas Purwo tampak lebih gelap dari biasanya. Namun di tengah kegelapan, ada satu cahaya kecil, di sebuah batu besar yang dulu menjadi tempat Rangga dan Wangsa membuat perjanjian. Di atas batu itu, tampak selembar kertas terbakar perlahan, berisi tulisan tangan Rangga. Kekuasaan tanpa sahabat adalah sunyi. Kekayaan tanpa rasa bersalah adalah mustahil. Aku memilih menebus, meski harus hilang selamanya. Di bawah tulisan itu, tertulis satu kalimat terakhir. Jangan ulangi kesalahanku. Keesokan harinya, seorang petani desa yang kebetulan melintasi hutan itu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor burung hitam terbang rendah membawa potongan kain jas milik Rangga, compang-camping dan berbau dupa. Burung itu berputar-putar di atas batu, lalu menghilang ke dalam rimbunnya pepohonan. Kisah itu menyebar. Orang-orang mulai berhenti bermain-main dengan hutan. Bahkan para pencari pesugihan mulai berkurang. Nama Rangga menjadi legenda baru. Seseorang yang menantang batas antara dunia manusia dan alam gaib. Dan akhirnya dikalahkan oleh janji yang ia buat sendiri. Hutan alas Purwo kembali sunyi, namun suasananya tak pernah benar-benar tenang. Penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan sering mendengar bisikan angin yang seolah membawa pesan dari masa lalu, suara langkah kaki tanpa jejak, dan terkadang tangisan samar yang membuat bulu kuduk merinding. Adit, pemuda desa yang pernah duduk bersama Pak Warto, kini menjadi penjaga kawasan hutan. Ia menjalani tugas itu dengan penuh hormat dan rasa takut yang bercampur. Setiap malam ia berkeliling, memastikan tak ada orang yang mencoba mengulang kesalahan Rangga. Mencoba mencari kekayaan instan lewat perjanjian gelap. Suatu malam saat angin berhembus pelan dan kabut tipis mulai menyelimuti tanah, Adit duduk di tepi batu tempat perjanjian dulu dibuat. Ia menutup mata dan teringat nasihat Pak Warto yang selalu diulang. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang tak terlihat, karena mereka lebih kuat dari yang kau kira. Tiba-tiba, suara lirih datang dari balik pepohonan. Adit! Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, tapi hanya menemukan kegelapan dan bayangan pohon-pohon tua yang bergerak perlahan. Jangan takut, suara itu berbisik lagi. Aku dulu seperti kamu, muda dan penuh ambisi. Tapi kini aku sadar, tak ada yang lebih berharga selain hidup yang dijalani dengan jujur dan penuh rasa syukur. Adit menghela napas. Ia tahu itu suara siapa. Rangga, katanya pelan. Apa kau sudah tenang? Suara itu tak menjawab,
Hanya gema angin yang menjawab di antara rimbunnya hutan. Sejak saat itu, Adit semakin teguh menjaga hutan dan menghimbau warga untuk tidak mendekati wilayah terlarang. Ia memahami bahwa hutan itu bukan tempat mencari kekayaan instan atau kekuasaan, melainkan tempat untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan hidup. Jangan pernah meremehkan dunia gaib yang tak terlihat mata, karena ia memiliki aturan dan kekuatan yang tak bisa dilanggar sembarangan. Dengarkanlah nasihat orang tua dan para sesepuh, sebab mereka menyimpan kearifan yang penting untuk dijaga. Ambisi tanpa batas bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan jalan yang bisa membawa kehancuran dan kehilangan yang tak terbayangkan. Hutan Alas Purwo tetap berdiri sebagai saksi bisu, tempat di mana manusia dan dunia lain bertemu, saling menghormati atau saling membalas. Dan kisah Rangga menjadi peringatan abadi bagi siapa saja yang ingin menguji batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Inilah Dunia Ganjil. Di sini, kita mengungkap yang tersembunyi, menantang yang tak terlihat,